lu sering dengar cerita ada anak yang mau kuliah seni rupa terus orang tuanya kayak, "Mau jadi apaan lu?" gitu. Nah, alhamdulillah bokap gue tuh nggak mikir gitu. Kalau episode sebelumnya Seniman Dua Alam, nah gue Seniman Dua Alam dalam arti yang lain nih gitu. Tapi harus jago nggambar juga nggak sih, Mas? Biasanya. Jago nggak banyak latihan iya. Kok gue jago sih. Soalnya Gue yang nanya, gue yang jawab. Bareng Euphoria. Halo Euforian, kembali lagi bersama gue Nandika di podcast Gua Nanya, Gua Jawab. Nah, hari ini gue pengen mengeksplor sesuatu hal yang menarik dari seorang ilustrator dan pastinya gue akan discover hal-hal untuk obrolan di hari ini karena gue kepo banget. Kemarin gue podcast sama Ki Alam dan sekarang gue podcast sama seorang ilustrator yang sudah melalang buana ke mancanegara. Please welcome, Mas MT. Halo, salam kenal Mas. salam kenal juga. Ini agak-agak janggal sih sebenarnya tadi baca MT itu, Mas MT gitu. Lucu banget gitu panggilannya Mas. MT. Nama aslinya siapa sih Mas sebenarnya Mas? Nama asli Muhammad Taufik. Itu MT itu tuh pemberian bokap. Jadi waktu SMP gue tuh suka ngirim-ngirim bikin comic strip gitu, kartun-kartun yang jokes-jokes gitu. Nah, ngirim ke media-media gitulah, ke koran, ke tabloid. Ya. Nah, bokap gue tuh punya usul, kalau kamu pakai nama Muhammad Taufik jadi signature gitu kan kayaknya kepanjangan terus ya ada berapa juta orang sih yang punya Banyak nama. Muhammad Taufik jujur banyak pemain Akhirnya bola juga ya ada. beliau mengusulkan pakai EMTE itu. Oh, MTE gitu. Jadi singkatan dari Muhammad Taufik. Jadi di ejanya EMTE gitu ya di sekarang Instagram. dipanggilnya itu. Sampai website-nya juga namanya MT juga ya, Made by MT juga Iya. Mas ya. Oh, jadi branding nih sampai sekarang. Ceritanya gitu. Oke. Dulu sih nggak tahu istilah brandingnya, cuma ya biar lebih gampang diingat aja. Oke. Tapi Gitu. ini fun fact, ternyata Mas MT juga salah satu alma mater IKJ juga ya Mas ya? Iya. Iya. Cuma beda Angkatan berapa Mas? 98. 98. Angkatan berapa? 2016. Sedap. Sedap, jauh sekali ya. Makanya saya manggilnya Mas nih. Senior IKJ. Jurusan apa Mas? Abang-abangan. Abang-abangan, benar. Zamannya Jimmy Multazam kayak ini. Oh, Jimmy lebih itu lagi. Lebih tua lagi? Lebih tua lagi. Oh gitu. Iya. Angkatannya siapa Mas yang sekarang jadi musisi itu? Yang 98? Iya, 98. 98 tuh anak-anak Club 80s tuh. Si Vincent tuh 98. Terus Oh, Vincent sama Desta 98? Enggak, keyboardis ya, Itong tuh 98. Yep. Iyep 96. Oh iya 96. Terus kalau yang tapi 98 rata-rata jarang sih, 2000 tuh anak-anak White Shoes tuh. Iya, Watches 2000. 2000. Masih sering manggung juga tuh awal-awal tuh, sering ke kampus tuh, Iya, anak iya. Watches juga. Masih Oh, berarti aktif CCTV sih udah jauh ya Mas ya? Udah jauh Udah tuh. jauh banget. Udah jauh. Oke, berarti awalnya fakultas berarti seni rupa dong? Seni rupa. pasti. Nah, awal masuk seni rupa punya ambisi buat jadi seorang ilustrator gitu. Cerita awalnya gimana sih Mas jadi seorang ilustrator tuh? Awalnya emang dari kecil pengen punya cita-cita itu atau gimana? Waktu dari kecil sih seneng gambar ya. Biasa anak kecil kan tembok gambar. Ngeliat kertas kosong dikit digambar. Dulu nggak kepikiran sama ya mungkin referensi di luaran juga nggak tahu ada istilah ilustrator gitu kan. Dulu kan taunya cuma kalau nggak komikus, seniman, udah pelukis gitu ya. Oh iya. Jadi waktu mau kuliah juga sama sekali nggak ada kepikiran mau ngambil apa, tapi seneng desain juga, seneng kalau ngelihat masuk ke toko buku tuh ngelihat buku-buku yang desainnya bagus tuh suka diapalin kayak oh ini layoutnya gini, pakai fontnya gini. Nah, jadi suka desain juga sama suka gambar. Jadi waktu lulus SMA mau kuliah cuma mikir gue ngambil jurusan apa ya yang banyak gambarnya, gitu doang. Waktu itu ya ke IKJ karena kebetulan teman-teman dari bokap tuh banyak yang lulusan IKJ terus praktisi gitu loh. Jadi ada yang jadi sutradara, ada yang jadi pelukis, ada yang jadi storyboard artist. Nah, jadi kalau lu sering dengar cerita ada anak yang mau kuliah seni rupa terus orang tuanya kayak mau jadi apaan lu gitu. Nah, alhamdulillah bokap gue tuh nggak mikir gitu. Oh, bukan salah satunya. Iya, karena dia punya referensi. Dia ngelihat teman-temannya gitu. Oh, mereka ini teman-teman gue nih kuliahnya dulu seni rupa dan sekarang kerjanya kalau jadi storyboard artist tuh dia bisa bikin buat iklan, dia bisa bikin buat film. Kalau jadi desainer grafis dia bisa ngerjain iklan, bisa bikin packaging lah gitu. Terus kalau dia bisa terlibat ke film, ke iklan gitu. Jadi dia ketika gue bilang gue mau kuliah di
seni rupa, ngambil desain, dia udah kebayang Oh. gitu loh, udah kebayang kayak oh dunia kerja anak gue tuh kayak gini, jadi Kayak dia gitu. support gitu loh. Dari awal emang udah support Dari ya? awal udah support, dia Nah, udah tahu gitu. seneng Masuk drama. IKJ terus kalau sekarang lihat dari Instagramnya tuh karya-karyanya Mas MT tuh bentuk atau alirannya tuh aliran apa sih kalau boleh tahu? Nggak pernah mikirin soal aliran sih, Ah. emang gue nyemplung ke dunia ilustrasi dan seni ini sebagai anak yang seneng gambar aja. Oh, Jadi oke. waktu di kampus kan kayak gimana kayak SMA jarang gitu punya temen yang istilahnya seisme gitu ya, satu apa sih, satu visi, satu selera gitu. Satu frekuensi. Heeh. Jadi kalau waktu SMA mungkin teman-teman yang seneng komik juga ada banyak, cuma nggak banyak deh gitu. Nah di kampus tuh ada komunitasnya, terus kelakuannya ajaib-ajaib semua lah. Oh, di kampus iya Ya, dong. ya mungkin ya lo juga tahu lah ya. Institut Kebun Heeh. Binatang Mas itu. Heeh. Nah, buat gue tuh ketemu dan interaksi sama karakter orang-orang, teman-teman yang aneh-aneh gitu tuh buat gue tuh kayak ya hal baru, terus inspiring aja gitu loh. Jadi buat kalau digambar tuh kayak gini, kelakuan anak-anak ini jadi memunculkan banyak ide ya gitu. Nah, terus dari situ tuh gue juga nggak pernah peduli soal aliran gimana-gimana. Pokoknya gue udah seneng banget ketemu teman-teman yang bisa berbagi gitu kan, bisa ikut-ikutan komunitas yang gambar-gambar gitu. Bahkan waktu awal pas sudah masuk tahun 2000 sering dapat job-job gitu tuh gue nggak pernah ambil pusing gitu. Kayak tiba-tiba teh ada ini nih, ada job bikin mural di Taman Bunga Mekarsari gitu. Ayo gitu. Terus kayak jadi ngejuri nih lomba gambar gitu. DCBD ayo gitu. Oh, jadi awalnya malah Heeh. banyak job-jobnya mural ya? Ya mural, terus storyboard sering banget. Storyboard juga Terus sering. jadi kontributor ke majalah-majalah. Wah, banyak Heeh. juga job lu, Mas. Terus bikin cover album. Iya, di highlight Instagramnya aja udah ada Frankfurt ya. Terus Ya itu kan ada makin kesini kalau bikin kalau pameran. Dulu sering juga tuh bikin 2004 sampai 2011 tuh gue sering bikin desain cover album. musik. Musik. Serius yang rocker juga manusia. Itu Itu- gambar gue. Itu lu yang bikin. Terus Yang ini nih. yang- Editornya maaf ya, Bang. Itu editor baru. Iya, Maaf. bikin cover, terus bikin ilustrasi buat print ad gitu-gitu. Ke Serius? majalah-majalah Lama sering. juga tuh ya. Yang Banyak, tahu tuh banyak. yang fontnya kayak warna merah kan, fontnya kan? Yang merah. Warna merah kan. Heeh, Terus kayak gitu. fontnya agak metal-metal gitu kan. Metal-metal. Iya. Oh, awalnya malah juga bikin cover musik juga. Cover musik Nah, sering. Terus yang membawa Mas MT sampai ke pameran bisa ke luar negeri, terus ibaratnya punya IP sendiri tentang karya-karyanya itu apa Mas yang membuat Mas MT tuh jadi sebuah brand gitu, sebuah karya gitu. Pertemanan aja sih udah itu. Berangkatnya kalau nge-trace back ke beberapa tahun yang dulu kan ya gimana ya, kan gua kan istilahnya freelance yang full time nih. Maksudnya nggak ngerti, Iya. nggak ngerti. Ya benar, freelance yang full time. Ya kayak gue kerjaan freelance terus gitu. Tapi ya full time freelance-nya sampai hari ini gitu, masih freelance. Jadi gue ini punya kayak punya kalau kemarin kalau episode sebelumnya seniman dua alam, nah gue seniman dua alam dalam arti yang lain nih gitu. Gue alam komersial sama alam personal project gitu. Jadi gue ngerjain project-project yang komersial di mana gue nggak apa-apa ngikutin brief, gue nggak apa-apa style gue ngikutin kemauan dia, nggak harus 100% idealisme gue, tapi gue tetap punya playground gue sendiri gitu loh. Gue sering bikin inisiatif, bikin pameran-pameran ya sama teman-teman atau gue sendiri gitu, nge-submit kemana-kemana gitu, ikut-ikutan art fair di mana-mana gitu. Jadi ada dua alam, lu yang sama klien, sama brand, ini punya sendiri nih. Sama gitu. gue memuaskan ego gue. Ego lu, sisi seni lu di sini lah ya, ada di sini ya. Iya. Karena kalau ngelihat beberapa teman-teman banyak yang punya problem kayak gitu, mereka suka suntuk sama di kantor karena gue nggak punya penyaluran buat ini nih, buat idealisme gue gitu loh. Nah, Kan itu kemarin kan Ki Alam baru 2. Kenapa lu bikin Mas MT pelukis 3 alam? Satu lagi alam goib kayak Mas Ki alam goib, aduh. Ya, lu pikiran gak sih Mas? Kayak kan kemarin gue ngobrol sama Ki Alam ya. Kenapa? Agak kena mental tuh gue jujur tuh. Karena di sini dia bawa lukisan. Terus di sini dibacain kodamnya, gue dibacain kodamnya Banten. Terus gitu. di sini di bawah digambar sama dia ada kayak
setannya apa falak gitu. Oh, Serem kayak banget Mas. falak. Iya. Lu nggak ada kepikiran mau bikin kayak gitu Mas? Alam goib gitu. Alam Tapi goib. versi stylenya lu gitu, Mas MT. Lu pamerin ke luar negeri gitu. Enggak. Paling kalaupun mau ngangkat yang soal gitu-gitu lebih ke apa ya? Lebih ke umum dalam artian gini, itu sering gue angkat sebagai ini loh yang membedakan Indonesia sama orang-orang apa dari negara lain gitu. Misalnya di kita tuh kita masih percaya klinik gitu kan. Primbon gitu-gitu Masih ya. primbon gitu. Iya. Dan buat mereka kan itu hal yang ya beda gitu loh. Kalau di luar negeri zodiak, sio, pada Ya, kita misal primbon gitu, kan. iya, iya. Ya itunya Mas lu nggak mau nyoba Mas? Nyoba nggak kepikiran kayaknya. Kalau gue sih kayak mungkin ya karena gue juga nggak terlahir punya kemampuan membuka portal ngelihat makhluk-makhluk astral itu, jadi kayak ya udahlah biarin dia aja lah gitu. Sebenarnya kalau misalnya gue punya kemampuan untuk komunikasi dengan mereka gitu, kayaknya yang kepikiran di gue adalah hal pertama yang gue pengen lakuin. Kayaknya lu mendingan bantuin gue kerja deh gitu. Kayaknya itu lebih berguna deh. Iya. Sering juga gitu. Apa dengar cerita dari teman-teman yang ngantor lagi lembur terus dapat dapat pengalaman teman kantornya ngelihat ada yang lewat, dia padahal enggak gue lagi di sini kok gitu. Lah itu tadi siapa gitu. Oh, duplikat gitu ya. Kan kadang-kadang suka ada tuh ada kejadian-kejadian kayak gitu. Gue tapi kan belum pernah sih ngalamin. Kalau suruh bantuin kolor hijau agak-agak ganggu sih Mas dia Mas. Kayak ganggu lu ngapain sih gitu loh. Tapi Agak ganggu mungkin kalau awal-awal, kalau udah terbiasa ya udah gitu kan. Yang penting kan kayak mendingan lu kerja deh. Jadi lu dapat untung, gue juga dapat untung. Oh, iya, jadi bener. jadi win-win aja Win-win gitu. gitu. Nah, buat apa takut kayak ya udahlah gitu. Apalagi kan ya gue juga dari SMP kan sering dengerin musik-musiknya metal gitu ya. Nah. Terus ngelihat cover-cover albumnya, terus albumnya kan Satanik banget ya. satanik. Jadi ngeliat kayak gitu-gitu kayaknya nggak aneh gitu. Kayak biasa ya udahlah gitu. Kayaknya lu ya nggak jauh beda lah dengan yang cover-cover album metal yang sering gue lihat gitu kan, Iya. penggambarannya. Iya, oh iya bener juga sih. Iya. Iya ada cover album metal Iya. misalkan Iron Maiden gitu kan serem ya. Itu kan Iya. depannya kan. Terus Sepultura gitu Iya, kan. Kita ngeliat Sepultura. kayak serem banget, tapi pas ngeliat makhluknya ya udahlah gitu kayak. Ternyata nggak seserem Iya. cover album metal. Bahkan kayak di komik-komik, di film-film juga kebiasa seneng nonton film horor gitu. Ya udah ngelihat kayak gitu. Jadi aman aja lah ya. Nggak takut kan. terganggu ya. Kayak Tapi saya tunggu loh karyanya loh Mas. Apa? Kalau ada satu karya alam Makhluk gaib, astral. Mas Alam MT, gaib. pamerannya horor gitu kan. Font-fontnya font-font yang menjulung gitu ke bawah gitu, ada darah-darahnya. Darah. Warna merah, wah ada kebayang Iya, gua iya. Mas gitu. Dulu 2010 pernah pameran bertiga sama teman-teman alumnus IKJ juga gitu di Galnas. Nah, itu sama tuh ngangkatnya tentang horor, tapi kita nerjemahinnya bukan horor yang kayak gitu-gitu, lebih ke horor yang keseharian sama hal-hal yang relate sama kehidupan kita Oke. dan banyak orang gitu. Kayak misalnya temen gue ngangkat badut. Kan ya gue juga punya pengalaman. Gue tuh waktu kecil pernah ke Ancol lagi ngantri pintu masuk, terus ada badut dan bukannya ketawa atau terhibur, gue malah ngeri gitu. Jadi kayaknya iya ya, buat beberapa orang badut tuh kayaknya. Wah, kemarin baru gue ketemu badut Mas. Apa? Kemarin di Radio Dalam gue ketemu badut. Yang kepala gede. Bukan. Oh, iya. Badut patah gede. Kan itu juga badut tuh. Peringatan darurat kalau itu Mas. Oh, badut peringatan darurat. Dikit tipis. Nah, waktu itu sempat minggu lalu ketemu badut. Badutnya lebih ke kurang ajar sih, bukannya gue serem sih. Awalnya kan serem, gue takut sama badut kayak gitu kan. Terus kemarin baru ketemu, ternyata kan dia di depan restoran gitu, restoran steak gitu. Terus gue lagi ngonten gitu kan story. Terus tiba-tiba dia bilang, Mas, bagi dong Mas uangnya Mas gitu kan. Badut tuh dengan ini. Badut bener-bener pakaian warna kuning mentereng gitu sama temannya berdua, anak muda. Terus dicopot, bang bagi duit bang gitu. Oh, bukan nggak ada cash beneran nih, saya cek nih dompet saya nggak ada gitu. Terus dia diem, ngeluarin transfer gitu. Dana bisa Mas. Demi Allah. Terus bagus lah melek kan terus melek teknologi. Dana. Yuk, udah dana boleh. 5.000 gue transfer ke dia. Terus kata dia, dana minimal 20.000 Mas. Anjing. Bangsat, beneran pas gue cek website ya, beneran minimal 20.000. Oke juga ya. Gila, gue bilang badut sekarang gila. Dia ketemu 5 orang aja udah cepet ya? Cepet, iya makanya. Gue takutnya ntar kripto bisa Mas, ini Shopee bisa, Paylater bisa, Kredivo bisa. Gue takutnya dia ada pembayaran full gitu loh. Maksudnya gila, gue kurang ajar. Lama-lama
lama-lama dia bikin tato ini QR gitu di sini. Kan Scan lebih- aja mas, lebih praktis, nggak ada gitu. cash, scan aja. Scan aja. Kan agak-agak serem gitu ya. Itu yang menyeramkan menurut gua. Tapi nih, Mas MT kan sebagai ilustrator pastinya udah mendapatkan pertanyaan ini nih. Apa tuh? Dan ini mungkin pertanyaan yang bisa dielaborasi ke teman-teman dari Euforian yang kepo juga. Gimana tanggapannya seorang ilustrator tentang AI? AI itu gini, gua dan kayaknya kita ya, kita kan generasi yang generasi pertama yang mengalami AI nih, yang mengalami dapet menyaksikan, merasakan lahirnya AI nih gitu. Jadi kalau ditanya gimana, mungkin belum terlalu expert banget karena kita generasi pertama nih yang ngalamin. Mungkin kalau udah generasi ketiga, keempat, mereka udah bisa paham nih gitu karena udah ada contohnya gitu. Mereka ngelihat kehidupan kita gitu. Kalau kita yang sekarang sebagai ngalamin kan, kita ngalamin banget nih dari pertama kali dia nongol. Ini kalau bicara dari dunia seni dan dunia kreatif ya gitu, kan masih ini nih, masih kebagi dua sisi nih sekarang AI ini. Kita nganggap dia sebagai ancaman atau sebenarnya kita bisa adaptasi sama keuntungan atau hal-hal positif yang ada di dia gitu loh. Tinggal itu aja nih. Kalau yang dari ancaman kan udah banyak nih wacana-wacana yang wah mampus nih storyboard artis nih, dia udah bisa bikin figur tinggal diperintah doang gitu loh. Cuma kan kayak kalau bikin tangan masih berantakan ya kan baru sekarang, tunggu aja beberapa bulan lagi pasti udah Rapi. improve kan lama-lama ya, teknologi kan gitu kan selalu berkembang gitu. Terus nah kita menyaksikan nih sekarang makin kesini makin oke nih dia gitu. Terus kayak wah sialan nih, makin ngeri nih, kayaknya makin ke depan manusia makin nggak dibutuhin gitu. Ya itu kalau yang bicara yang ancamannya, kalau yang kelebihannya, keuntungannya, ya dia kalau untuk proses brainstorm, untuk proses approval, kalau buat kerjaannya gitu, lebih cepat mempersingkat waktu gitu. Karena setidaknya kan gini loh, kalau kita kerja di seni atau hal-hal kreatif kan, kita kan terbiasa visual nih orangnya. Sementara kalau kita kerja sama orang-orang yang nggak terbiasa visual, kita ngomong apa, mereka kan nggak kebayang di otaknya gitu. Kayak misalnya kita bilang makhluk astral gitu, mungkin ya kita udah ngerti lah ya gitu. Oh secara visual bentukannya gini. Kalau orang yang nggak tahu kan kayak, gimana sih maksudnya gitu. Kita bikinin sketch juga, kadang mereka nggak ngerti kan kalau ngeliat sketch kan, kok masih terlalu berantakan. Nah kalau udah pakai teknologi AI gitu kan kita bisa bikinin yang lebih rapi gitu. Jadi apalagi AI kan lightingnya bener, figurnya bisa menyesuaikan, ya, jadi bisa ngebantu orang untuk menyamakan persepsi itu lebih cepat gitu loh. Karena itu kan, kalau buat dunia kerjaan itu kepake banget gitu. Iya. Oke, berarti lo memilih untuk berdampingan sama AI ya manusia? Iya, mendingan gue fokus ke keuntungannya. Kalau gue cuma fokus ke hal-hal negatif yang gue merasa terancam, kayak wah kayaknya nanti gue bakal tergantikan nih sama bakal tergantikan nih, bakal nggak kepake nih gue gitu. Ya capek sendiri gitu. Ya udahlah mendingan gue fokus ke hal-hal yang buat gue menguntungkan aja gitu. Apa hal yang menguntungkan dari AI yang sebenarnya punya impact sama lo gitu? Lo bisa memanfaatkan buat kerjaan. Contohnya? Buat kerjaan misalnya bikin draft sketch gitu. Kan gue kalau bikin kerjaannya misalnya ada brand bikin campaign gitu. Campaignnya gini. Misalnya dia sebuah minuman, pengen target market kita anak muda, kita pengen settingannya di Bali. Kita pengen suasananya gambar anak-anak muda Bali lagi nongkrong sama anak-anak muda yang non Bali, lagi nongkrong bareng, terus ada background nuansa Bali, terus bikin sketch, ada beberapa alternatif. Kebayang nggak kalau bikinnya masih manual, pakai pensil, di scan? Iya. Kan lebih lama tuh, butuh waktu, mesti scan, mesti di layout dulu, terus nanti baru kirim. Belum kalau ada masukan, ada feedback kan, ini orangnya diganti, orangnya ditambahin, angle-nya gini, tambahin cewek misalnya gitu. Waktunya banyak banget. Nah waktu sementara kalau pakai itu cepet. Tapi tetap maksudnya gambarnya tetap gue gitu. Jadi gue tetap si AI-nya gue jadiin semacam guidance gitu loh. Buat terutama lebih ke angle sih. Angle-nya gitu. Nah,
selebihnya ya udah gue tetap gue gambar lagi, tapi itu mempercepat karena gue udah tahu nih figur-figurnya posisinya gini gitu. Oke, Lebih jadi ke gitu aja. dikombinasikan sama Heeh. manusia dan dibantu sama AI Iya. gitu ya. AI itu ini kalau proses sebelum ada AI, gue mikirin angle itu tuh gue harus bikin beberapa coret-coret rada banyak nih. Oke, kalau dari atas gini, kalau dari samping gini, kalau medium shot gini, kalau long shot gini. Nah, AI tuh memangkas sesi gue nyoret-nyoret itu. Oke. Oh iya, paham. Jadi biasanya gue paham. butuh sekian jam untuk bikin draft sketch. Ya. Sekarang gue cuma ya nggak nyampe sejam gitu loh, cuma dalam hitungan menit. Apalagi gue bikinnya pakai gambar di tablet kan, format digital, lebih juga. mobile gitu loh. Iya. Gue lagi di mana, gue bisa tektokan sama. Jadi kan emang makin kesini kan dunia kerja ini nih ritmenya udah bukan slow lagi ya. Iya, udah lari gitu, Lari, udah ya. ngebut. Jadi kita mesti adaptasi juga gitu. Yang bahaya tuh menurut gue ini Mas, yang sekarang di media massa AI itu orang bisa, misalkan gue sebagai host, gue podcast sama Mas MT diganti sama AI. Iya. Kadang bisa kayak gitu, dan misalkan brand mau ada adlibs misalkan gitu. Iya. Dia tinggal pakai AI, mukanya Raffi Ahmadnya adlibs. Iya, Jadi iya, jangan iya. lupa untuk minum ini Iya, gitu. iya. Dan itu kadang-kadang AI gue ngeliat di TikTok loh. Oh, Mungkin ini AI, iya, ini AI. mungkin Oh, ada itu bahaya itu. juga tuh masalahnya Iya. yang kayak gitu-gitu ya. Cuman mungkin ya balik lagi kalau misalkan kita bicara tentang AI gitu ya. Pastinya kan banyak orang yang beranggapan kayak misalnya barista gitu. Udah banyak Iya. tuh keluhan-keluhan yang sekarang orang bikin kopi juga udah bisa pakai robot Pakai gitu. robot, Kan. Tapi kalau sekarang dengan tanggapan lu tadi gue bisa paham sih, karena manusia berdampingan sama AI itu mempercepat Iya. workflow kerjanya, Oh, bukan kerjaan. hasilnya. Maksudnya hasilnya Iya. tuh ada juga dari manusia, juga pasti menyumbangkan sebuah ide dan lain-lain kan gitu. Dan pada akhirnya juga teknologi kan balik lagi nih gitu. Kalau mau buat di awal-awal sampai pertengahan mungkin kita kayak ya anggaplah euforia ya gitu. Wah, lagi seneng nih, wah bisa ini nih, wah seru nih gini-gini karena hal baru gitu kan. Lama-lama mungkin akan ngerasa, udah cukup lah, udah inilah kayaknya emang pada akhirnya tetap enakan pakai orang ya gitu. Iya. Karena mungkin nanti akan ada titik di mana orang kayak udah cukup lah pakai mesin-mesin lah. Kayaknya kurang ya, kayaknya jiwanya nggak ada ya gitu, kayak berasa kosongnya. Akhirnya orang pelan-pelan kayak ini aja deh gitu. Kita sekarang ngegambar atau berkarya banyak yang kayak sangat digitalized gitu ya. Tapi kayak makin banyak orang yang kayak tetap masih seneng gue bikin keramik, belepotan gitu, terus kayak nyulam gitu. Sementara kan kayak kalau nenek gue ngeliat mungkin kayak apa istimewanya sih? Itu mah kegiatan gue zaman muda dulu gitu. Tapi Iya kan sekarang sih. gitu tuh. Iya. Biasa kan bener-bener. sifatnya cuma mengulang aja gitu. Jadi belum ada karya legendaris dari AI. Dan gimana tanggapan Leonardo da Vinci sama AI gitu kan? Iya. Anjir, gue tetap aja diomongin sampai sekarang gitu kan. Pasti kalau dia ngeliat di atas iya. sana gitu kan. Itu kayak periode aja gitu bahwa Iya. manusia pernah punya pencapaian teknologi dan budayanya tuh pernah kayak gitu. Bener-bener. Tapi by the way, kalau kita ngomongin AI, ada juga teman gue yang mirip AI nih. Hah? Ada teman gue yang mirip AI. Dia dibikin sama saudara kandungnya Elon Musk. Dia dikirim ke Indonesia buat jadi seorang ilustrator, dan dia mendarat di sini dengan baik-baik saja. Tadi pagi udah flight dari Berarti Jerman. dia dilahirkan dengan ChatGPT gitu ya. Gue pengen anak umur segini, muka Tingginya segini. 158, nggak lebih tinggi dari Messi, nggak lebih berotot daripada Cristiano Ronaldo, biasa aja. Agak-agak pinter-pinter dikit ya, garing-garing dikit boleh lah gitu ya. Langsung aja kita beri tepuk bisa tangan yang dibeli. meriah untuk Alan. Alan lagi. Halo Mas. Wah, bisa dipegang. Sekarang canggih loh ya. Iya. Bisa Boleh saya visi. duduk Mas? Iya. Oh, iya. Ini Dakron apa mesin apa gimana? Jadi Alan AI. perkenalkan gue Alan Mas. Iya. Nah. Alan Musk. Bukan Elon Mas. Oh, Alan Musk. Bukan Elon Mas. Nah, gue di sini itu akan menjadi. Bukan Bukan akan kayak AI menjadi kan sih. biasanya perkenalkan. Gua di sini akan menjadi. Iya. Cuma sini gue bukan akan menjadi sih Mas. Jadi sebentar lagi akan menjadi seorang ilustrator kayak lu nih Mas. Oh gitu. Ini masih versi 2.0 nih. Belum yang 5.0, masih agak kaku. Oh, masih 2.0. Apa enggak punya 2.0 enggak apa. Jadi kali ini gue beda nih Mas sama yang dari kemarin. Gimana? Kemarin itu kan gue sebagai orang ilustrasi kan. Hmm. Nah, gue udah
bikin karya nih bareng si Kak Alam, ngelukis bareng kan. Astral. Sambil kesurupan. Enggak, bukan. Untungnya didoain dulu sih Mas sebelum Iya, gue dilukis bikin. maksudnya. Oh dia ngelukis. Iya. Berarti dia makhluk astral loh. Oh iya, Some kind of lah. untuk gue masih nginjek bumi sih Mas. Oh gitu. Iya tuh. Gua Masih nampak. Nah, asli Nggak ada karya pakunya? gue, kenapa? Gak ada pakunya sih. Enggak. Oh, jangan. Cek dulu. Cek dulu. Jadi kan gue udah bareng nih, udah bareng ngelukis bareng si Kak Alam. Oke. Nah, lukisan gue itu udah boleh lah buat jadiin film. Nah, Itu jadiin film. Kayak debat. Itu Joko Anwar. nah dari hasil lukisan gue itu ternyata sangat memuaskan Mas Wih. di kalangan masyarakat. Iya. Sampai gak ada yang beli lukisan gue. Bingung kan tuh gue. Gue juga bingung mau ngomong apa tadi. Sampai nggak ada yang beli lukisan lo berarti nggak laku dong anjing. Makanya gue Terus di gimana lu sini. jangan malu-maluin gue lah. Nih kan ilustrator keren lo. Lu. Padahal gue udah dipuji-puji Mas. Dipuji. Lukisan gue di kalangan masyarakat. Kenapa nggak ada yang beli? Nah, gue juga bingung tuh. Dipuji doang, beli kagak. Bingung gue. Jadi basa-basi sama lu sama lu. Basi-basi doang ya? Iya. Lu kesini mau ngapain ketemu ini? Gua udah kasih kesempatan lu ketemu banyak orang-orang keren. Lu sekarang mau ilustrator. Sekarang lu kalau gua ngundang ilustrator, lu mau jadi ilustrator. Kemarin lu mau jadi Spider-Man. Kemarin lagi lu mau jadi pelukis Makanya dua gue ala. switch lah. Dari yang tadinya ilustrasi, pengen jadi ilustrator kan. Oh. Nah, kebetulan Nggak, ntar lu. Gue tadinya pengen jadi ilustrasi, sekarang jadi ilustrator. Kan itu kan sama aja. Cuma Pengen beda. sebelumnya. Doktornya itu karena itu profesi. Lu pengen jadi ilustrasi tuh lu pengen jadi gambar. Pengen jadi gambar. sebelumnya. Nah, sekarang gue pengen Biar jadi laku gitu. Iya, jadi ilustrator kayak lu biar dapat job mulu lah, Oh. dapat cuan kan. Nah, Biar sebelum nggak- gua biar nggak cuma ini doang ya, biar nggak cuma dipuji-puji doang. iya, biar nggak cuma Kalau dipuji. pedagang online tuh bilangnya CLBK, Apa tuh, Mas? chat lama beli kagak. Bener banget. itu dia. Kayak tadi di awal, Mas. Puji doang, beli kagak. Iya iya iya. Nah, gue di sini butuh konsultasi nih sebelum gua jadi ilustrator kan kayak lu. Nah, gue butuh konsultasi itu gimana sih, Mas, cara buat jadi ilustrator gitu. Kan setahu gue tuh ilustrator itu nggak cuma ngelukis dari gambar kan ya. Enggak. Tuh biasanya tuh ilustrator tuh selain lukis gambar itu apa aja sih? Ada apa aja sih biasanya yang membuat ini? Yang membuat apa? Apa aja sih buat jadi ilustrator? Yang membuat jadi ilustrator Iya. minum air putih salah satunya. Tiap hari sih gue, Mas. Karena kerjaannya banyak duduk. Banyak duduk. Iya, Oh, jadi biar nggak ini ya, Jaga biar kesehatan. biar nggak encok ya, jaga pinggang ya. kesehatan. Soalnya Benar. banyak duduk, butuh stamina, butuh apa ya? Butuh ini juga, butuh kondisi badan yang yang prima. yang prima. Tapi Kalau jawaban gue waktu umur gue 20-30 tahun mungkin kayak ya perbanyak wawasan gitu kan, banyak gini. Kalau makin kesini ya udahlah cukup tidur, banyakin air putih gitu. tapi harus jago nggambar juga nggak sih, Mas? Biasanya. Jago enggak banyak latihan ya. Kok gue jago sih. Soalnya itu dia. Anjing, keren kan? Gue jago kalau buat kayak ular kadu tuh gue jago banget. Gue kasih beneran lu kadut lu. Jangan dong. Awas lu lari lu. AI. Iya. Jago lo dia. Nah, terus lu Tapi dia pengen masih pakai spidol yang 12 warna ya berarti. Iya. Nah. Kenapa pakai drawing book gua pas TK ini anjing? Ini kejagoannya masih dipertanyakan. Iya. Gua- udah gitu gunung 2 sama sawah sama jalan. Karena gue manual, Mas. Gue pengen ngelukis itu secara manual. Gak boleh ada AI lah, itu apalah. Sementara elunya sendiri hasil ini ya, bukan hasil manual ya. Nama di asli dia X333678. Jadi skill gue tuh cuman ngelukis aja, Mas. Itu udah bisa jadi ilustrator. Bisa jago gambar aja udah bisa jadi ilustrator tuh. Pertanyaan tuh? sulit. Gimana ya? Bingung kan? Saya juga bingung kalau dia kesini tuh. Nah sekarang lu katanya mau kasih apa namanya Apa tuh? insight apa kasih Iya. apa namanya buat Mas ilustrator juga bagaimana tanggapan lu dari segi seorang anak muda yang berkecimpung di dunia ilustrasi gitu kan, ini kan angkatannya 98. Lu ada nggak yang mau lu tanyain sebagai yang gimana caranya lu bisa beradaptasi di industri ilustrasi kalau- gitu anjing. Ini kalau Lu AI malah dia- nanya-nanyanya ilustrasi gue gimana, gue gitu ilustrator nggak ngerti. Gimana Justru gua- gue yang nanya ke lu harusnya ya, kan dia mesin ya gitu. Iya, gimana sih lu?
Jadi gue udah ini sih Mas. Ini belum Udah di-update berusaha sih. buat Kayaknya belum update. Tipikal ilustrator yang mabok mulu nih, gue yakin nih orang nih anjing. Nih gue sebelum lanjut lagi boleh ngerokok dulu nggak Mas? Boleh. Boleh ya. Ini kayaknya masih Lihat aja ya. poliponik ya kayaknya. Iya. Belum Di yang taruh sini dulu kali biar nggak ribet kali. Coba ya. Biar lihat enak ya. gambaran nih, drawing Nah. si Alan itu, dalamnya itu kalau nggak salah ada hasil karya dia. Nah, ini Ki Alam kemarin nih. Wah, sedap. Nih Ki Itu Alam apanya? ini adalah sosok yang dia lihat di lantai 1 bawah. Oh gitu. Iya. Di lantai 1 tuh ya. Ini di lantai 2 nih dia. Lantai 2-nya dia. Nah hasil gambar gue tunjukin dong di. Hasil gambar Alan. Gimana Lan lu gambarnya Lan? Belum apa harus di-download dulu gimana? Ada di. Nah Nah. Ini hasil gambar ilustrasi Alan. Oh. Terlihat kayak tai sebenarnya nih. ini mural banget nih. Apa? Kalau dari kisah nyatanya mah. Kisah nyata gimana? Jadi Lu kisah nggak nyata dong. Bisa jelasin ya ceritain. ini ceritanya ada seorang yang jaga pos, dia sakit, Pos mana nih? pos ronda deket rumah gua. Tuh, keren kan? Nah makanya ganti Rumahnya lah. masih pos ronda ya? Bukan satpam klaster ya? Bukan. Makanya gue pengen dia tuh buat jadi gantiin buat yang jaga yang satpam ronda gue yang lagi sakit ini mas. Oh. Iya. Jadi inilah bentuknya. Bentuknya gitu. ini Tapi nggak bisa dilihat. bisa. Kalau Jobdesk- orang ini katarak Oh. bisa kalau orang katarak. Jobdesk-nya dia apa? Jobdesk dia Naikin nurunin portal gitu nggak? ini. Biasanya kan kalau jam 1 jam 2 ting ting ting. Oh, jam Nah, tiga, itu jam dia. tiga. Dia jobdesk dia kayak gitu. Yang 3. Nah, gue ada lagi nih, Mas. Apa? Nanya. Biasanya kalau orang yang suka ngecat di tembok atau pilok di tembok itu ya walaupun Satpol PP lewat ya ujungnya dikejar juga. Itu disebut sebagai ilustrator gak sih? Vandalisme. Maksudnya karya seni. Kalau sebagai pelakunya bisa juga, tapi sebenarnya nggak spesifik dia ilustrator sih, karena kan kalau dari segi keilmuannya nih, ilustrator kan karena ada ilustrasi kan menjelaskan pakai bahasa gambar gitu, menjelaskan apapun itu. Kalau dia gambarnya nggak menjelaskan apa-apa, ya apalagi kan dia bikinnya di ruang publik nih gitu. Orang juga kayak ngeliat jatuhnya apa ya jadi apa vandalisme? ya vandalisme karena lu ngerusak gitu loh. Iya dong. Heeh. Kalau graffiti artis kan biasanya dia protes tuh gitu loh. Dia protes atau enggak dia simbol teritori gitu kan. Nih gue eksis gitu. Itu kan nandain gue ini teritori gue, itu brandingan gue gini-gini nih. Kayak menancapkan kukunya di mana-mana gitu. Kalau yang nggak jelas gitu, gue juga nggak bisa nganggap dia sebagai karya ilustrator seni. atau seniman bahkan gitu. Soalnya gue jago juga kalau buat cat-cat tembok ya. Pakai Jago. spidol, Nggak kelihatan dong kalau jarak jauh. jago ngeles dari Satpol PP. Enggak juga. Lu karena yang Gua tadi jago. disebutin kali lu geng-gengan lu anjing. Gue jago buat gini. nyeret tembok-tembok rumah orang aja. itu bukan seniman. Bukan seniman ya. Gini-gini nih. Gini-gini. Sebenarnya gua- orang minta dipukulin masa nih anjing. Sebenarnya- Kalau gue sih kalau ngelihat yang coret-coret gitu sebenarnya gue nggak masalah sih dengan dia mau mencoret-coret. Cuma keinginan gue cuma lu bikinnya sampai kelar gitu. Iya. Kalau bikinnya cuma coret-coret nggak jelas, jatuhnya sampah gitu. Tapi kalau bikinnya sampai kelar, yang rada niat dikit, kitanya respect gitu. Iya sih. Iya. Ada cuma tulisannya SMA 1 all base. Iya, Apa kayak, anjing? buat apa? Terus Menerima musuh baru tahun angkatan Iya. pelajaran. Sebenarnya gue bukan jadi nggak pengen jadi ilustrator sih Lu mas. baru di brief tadi ya anjing. Lu lupa lagi lu ya anjing. Emang Gua makanya di- pertanyaan lu kan tadi kan nggak ngarah ke sono bangsat. Gue di sini cuma main tebak-tebak. Babi lu ya anjing. Lu mendingan update dulu deh, di-update dulu deh. Lu tadi kan mau pertanyaannya bukan itu. Gue di sini cuma main tebak-tebakan doang Nah sih. itu gua tunggu dari tadi. Tebak-tebak. Iya. Tebak- Jadi gue ada tebak-tebakan nih mas buat lu mas. Boleh silakan. Presiden apa yang imut? Gua Apa tahu. tuh? Apa? Kim Jong Un. Anjir tahu aja lagi. Alasannya kenapa? Karena dia imut. Rambutnya kan dipotong kayak set gitu. Ya, Salah. janganlah nanti saya Salah. kena lagi sama dia. Salah. Kenapa? Karena kalau dia lagi imut, dunia damai. Ketika lagi dia nggak imut,
semua negara Mood, lagi mood. Ngeri. semua negara bakal dirudal, Mas. Ngeri. Jadi kalau gua kalau film-film Mandarin tuh suka ada capung lewat nih. Iya. Ya simbol garingnya. jadi gua ada lagi nih, Mas. Ada lagi nih. Apa? Kenapa air laut itu asin? Air Ayo, laut. jawabnya apa, Mas? Kebanyakan garam. Salah. Jawabannya banyak sih. Gak seru nih, salah mulu. Kenapa? Justru dia nggak salah sih, dia kreatif aja. Sebenarnya nggak salah. Nah, lu apa, Mas? Apa ya? Masa kalau manis sih? Kamera yang sini ke Alan nggak? Coba lihat dah, lu senyum dah, nyengir dah. Yang depan divinir ya, jujur. lihat. Nyengir dulu tuh, yang depan divinir. Putih banget ke depannya. Gua kadang ada yang janggal nih gigi lu. Jadi gak tahu di jawabannya. Nggak tahu aja deh. Gak tahu ya. Ya apa ya? Nggak tahu aja. Karena kan kalau ikan tuh bergerak tuh udah kayak olahraga kan ya. Ah. Kesana kesini Keringet. Jadi keringet, Mas. Makanya air laut itu asin. Keringat. Nah, gua ada lagi nih. Satu lagi nih, Mas, buat Oke, lu. boleh. Sangat kreatif. Lihat segol. Kenapa bumi itu datar? Maksudnya bumi itu datar apa bulat? Bumi itu bulat dong. Alasannya apa? Selama gua belajar di SMA itu kelihatannya tuh di satelit dia bulat. Alasannya apa? Nggak butuh alasan sih karena emang dia udah bulat ya. Ya, kan secara ilmiah, Heeh. secara ilmuwan pasti ada alasannya. Karena gue nih udah ada alasannya nih. Wih, menurut Nah, lu yang udah Nggak tahu upgrade lagi, ini nggak itu tahu ada Lan. alasannya. Gua nggak tahu Lan. Apa sih Lan? Karena kalau bumi bulat itu bisa main gangsing, Mas. Jadi bisa muter-muter. Asik. Set, kayak orang lagi disco. Ada pakunya dong berarti. Ada talinya dong. Iya. Lu gimana sih? Gak bisa jawab. Kita lanjut ngobrol aja ya Mas. Jadi ilustrasi itu adalah Dia satu tokoh. gimana kita delete aja apa? Udah biasa, dia harusnya dia tahu bahwa dia garing, Iya. harusnya dia cabut sekarang juga. Padahal kita Tinggal- lagi seru, Mas ya. Lagi tinggal main di-select. game tebak-tebakan. Jadi lanjut aja, Mas lah di belakang buat Iya, main iya. game tebak-tebakannya. Yaudah. Jadi gua thank you banget nih, Mas. Iya. Udah nerima gua buat main tebak-tebakan di sini. Iya. Ya, thank you banget ya, Mas. Tepuk tangan. Gua ketemu Di bawah ini. Oh iya. Gua ketemu dia lagi. I'm semoga sorry. Semoga udah upgrade. Ketemu dia lagi. Semoga Elon Musk sadar bahwa karya dia ada yang jelek juga. Oke, Dia jadi yang error-errornya ya. iya agak-agak error gitu. Lu tahu nggak Mas? Apa? Kenapa bumi bulat? Nggak pernah mikirin. Anjing nih orang. Tapi satu tokoh dari Mas MT yang gue penasaran yang menginfluence lu dan menjadi panutan lu di dunia terserah ilustrasi, seni, satu tokoh. Tokoh ya, satu tokoh banyak banget sih kalau disebutin ya. Ya salah satu tokoh yang menginfluence lu di dunia ilustrasi, di dunia seni apa? Siapa? Siapa ya tokoh ya? Tokoh. Semua punya ceritanya masing-masing sih ya. Mungkin kayak misalkan kalau gue ngelihat karyanya Alip John, dia agak kayak Basquiat gitu. Oh, misal. Maksudnya referensinya dan influence-nya gitu banyak dari dia. Kalau Mas MT awal-awal berkarir deh. Kalau referensi ya dulu dari kecil senang baca komik superhero, terus komik komik petualangan gitu. Jadi ya keinspirasinya dari gitu. Jadi ngelihat komik tuh atau film tuh kayak apalagi komik ya gitu kayak gila ya gitu. Kita bisa ngerasain petualangan tertentu cuma dengan baca gitu. Menikmati gambar. Berarti Jadi dari gue salut dengan komikusnya yang bisa menciptakan dunia sendiri tanpa harus turun ke jalan gitu misalnya. Koping Ho berarti. Oh, Koping Ho enggak Donald Bebek, terus komik-komik manga, komik-komik Jepang gitu-gitu. Oke. Oh, jadi Komik-komik Eropa. Oke. Dan sampai sekarang masih sering baca komik, Mas? Sampai sekarang masih baik digital maupun Luar biasa, fisik keren. gitu. Masih ada lo ya berarti ya. Zaman-zaman Masih. dulu tuh gue tuh ke Lu baca Gramedia. Dulu baca Mas Gramedia tapi nggak beli. Baca doang. Bukan segel doang ya? Iya, biasanya kayak gitu. Maaf ya Biasa. Gramet. Ya karena gue dulu suka komik jadi kebanyakan gue influence-nya komik-komik Jepang sih. Sama Maksudnya gue iya, juga. kan gambar-gambarnya menurut gue lebih exaggerating gitu lah, lebih Iya. keluar gitu loh kalau Jepang dan stylenya kan. Dulu di kampus pernah ada workshop ngedatengin 2 animator dari Jepang. Ya kalau di Jepang kan antara komik sama animasi sangat inilah ya nyambung banget gitu loh. Terus ya mereka cerita betapa
emang kalau udah di sana tuh komik tuh udah bukan apa kayak sebuah bacaan yang cuma buat anak-anak gitu, tapi banyak hal tuh bisa diceritain lewat komik gitu. Kayak lu belajar manajemen, penyampaiannya lewat komik gitu. Lu belajar sastra pakai komik gitu. Lu belajar tentang finansial pakai komik gitu. Iya. Jadi orang lebih akrab, lebih enak dinikmatin, nggak berasa serius karena cara penyampaiannya lebih friendly gitu loh. Iya. Sebenarnya Jadi kan, itu bisa terdeliver dengan baik ya, yang komik yang dinikmati orang. Iya. Terakhir Mas, nextnya kira-kira mau pameran di mana dan goals dari lu? Kalau semuanya lancar, Oktober mau berangkat pameran tunggal lagi ke Eropa. Luar biasa. Terus kalau negaranya boleh tahu nggak ekspor mana nih? Jerman. Oke. Kotanya Frankfurt tapi agak melipir dikit. Namanya Muhtal. Jadi browsing Muhtal itu tuh dia ada bangunan terkenal di situ yang setelah gue lihat kayaknya kalau nanti gue semoga lancar gue bisa ke sana dan gitu gue pengen nyamperin si bangunan itu. Ini kastilnya Frankenstein. Oh iya, ternyata di situ. Anjir, luar biasa. Gua doain. Menarik. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol loh Mas MT, dan ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Gue bisa ngobrol-ngobrol sama lo dan bertukar pikiran. Jadi itu ya. Dan bertukar pikiran dengan yang barusan tadi. Ya. Itu kita sebut apa ya? Bertukar. Itu adalah implementasi gue kalau mau menjadi waras harus ketemu dia sekali. Semenit 2 menit lah, sehari lah buat kita semakin waras. Oke, thank you juga Alan ya yang udah bertanya-tanya dan ngasih tebak-tebakan tadi. Alan Mas. Dan itu dia hasil pembicaraan kita di hari ini. Semoga euforian di luar sana juga bisa mengeksplor dan discover tentang apa itu ilustrasi, dan semoga podcast ini bisa menginspirasi kalian juga. Terima kasih banyak sekali lagi dan good luck pamerannya. Semoga nextnya kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, teman-teman semua, jadi itu dia podcast Gua Nanya Gua Jawab hari ini, dan pastinya akhir kata Nandika pamit. Explore to discover more, Euphoria, explore aja. Thank you. Muah. Cus. Gue yang nanya, gue yang jawab. Bareng Euphoria.